Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Pascaria Sitorus. Saya adalah salah satu dosen dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Saya bergabung dengan Universitas Prima Indonesia sejak tahun 2021 dengan bidang keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah wajib semester 3 ini akan membahas mengenai laporan keuangan yang terdiri dari konsep dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, pembahasan item-item atau akun-akun laporan keuangan. Pada perkuliahan ini, metode yang saya gunakan mengacu pada metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dalam delivery adalah proses di mana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dengan mudah dan menarik sehingga mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Saya menyajikan materi perkuliahan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang ada dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan yang kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan dalam sub CPMK yang terdiri menjadi 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini diberikan dalam bentuk sinkronus dan asinkronus. CPMK dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini yaitu mahasiswa memahami perkembangan standar akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dan setara kas, piutang dan wesel tagih, persediaan barang dagangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, pokok bahasan yang terdapat pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini adalah pengertian akuntansi keuangan dan perkembangan standar akuntansi keuangan, sistem informasi keuangan, posisi keuangan dan laporan arus kas dan setara kas serta piutang, kas dan setara kas, piutang dan wesel tagih, aset tetap dan properti aset, depresi dan deplesi, persediaan barang dagangan, klasifikasi persediaan barang dagangan, aset tetap, aset tak berwujud, investasi, menyusun laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas, menyusun laporan arus kas. Untuk menunjang perkuliahan tersebut, saya menggunakan berbagai literatur antara lain sebagai rujukan utama saya gunakan textbook dari Kyoso, Donald, dan Wegan yang berjudul Intermediate Accounting berbasis IFRS. Selain itu, rujukan lain yang saya gunakan adalah Dwi Martini yang berjudul Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK edisi pertama, serta sebagai referensi bahan tambahan saya menggunakan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan, serta jurnal yang telah saya publikasi di jurnal berindeks Sinta 6 dengan judul Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Semua referensi yang telah saya sebutkan berkaitan dengan materi akuntansi keuangan menengah sehingga dapat saya jadikan sebagai mode delivery yang saya sampaikan dalam proses perkuliahan. Tahap interaction menggambarkan proses bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran.
Saya menggunakan metode pembelajaran luring atau tatap muka dengan menggunakan bahan ajar modul. Kendati demikian, saya juga memanfaatkan platform Spada untuk mendistribusikan RPS, kontrak kuliah, daftar hadir, pretest, posttest, serta materi pendukung. Selanjutnya, tahap akhir asesmen. Asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan nantinya mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah tahapan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah dalam bentuk DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kalau kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pascaria Sitorus. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah selama 1 semester ke depan, khususnya di kelas ini. Saya berharap semoga selama kegiatan belajar mengajar kita selama 1 semester ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perlu saya ingatkan kembali, sama seperti semester lalu, bahwa bobot penilaian di kelas saya memiliki 4 bobot, di mana bobot yang pertama itu 10% adalah nilai kehadiran, 20% itu nilai tugas, 30% itu nilai ujian tengah semester, dan 40% itu nilai ujian akhir semester. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Topik kita yang pertama pada hari ini itu pengertian akuntansi keuangan dan perkembangan standar akuntansi. Sebelum kita memasuki materi kita, kalian pasti pernah mendengar akuntansi keuangan. Ada nggak di sini dari kalian yang bisa menjelaskan apa sih pengertian dari akuntansi keuangan itu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya nama saya Agnes Dwi. Menurut saya, Bu, akuntansi keuangan adalah pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan yang nantinya akan dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan. Nah, tujuannya itu sebagai informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, ataupun lainnya. Ya, baik, terima kasih Agnes. Pengertian akuntansi keuangan. Adapun pengertian akuntansi keuangan adalah sistem pencatatan laporan keuangan sebuah bisnis atau perusahaan. Secara umum, isi dari akuntansi keuangan adalah segala bentuk transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Ada tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi aktiva dan pasifa perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi perubahan pada stakeholder. Yang keempat, menyediakan informasi penting terkait perusahaan. Dan yang kelima, membantu menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Apa sih itu transaksi? Transaksi adalah kejadian dalam perusahaan yang mempengaruhi posisi keuangan, sehingga fokus akuntansi pada informasi keuangan saja. Adapun pengguna laporan keuangan internal perusahaan, ada 3. Yang pertama itu pemilik perusahaan, di
di mana pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang butuhkan bisnis untuk menghasilkan pendapatan penjualannya. Yang kedua, manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang bisnis. Dan yang ketiga, ada karyawan. Karyawan juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena itu, ingin agar karyawan mengetahui dan memahami keuangan dari perusahaan tersebut. Adapun pengguna laporan keuangan eksternal perusahaan, yang pertama itu investor, di mana investor juga memerlukan informasi keuangan untuk membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka, yaitu dengan menahan, menjual atau membeli lebih banyak. Yang kedua, ada analisis investasi, di mana analisis investasi ini membuat keputusan apakah akan merekomendasikan saham perusahaan kepada klien mereka atau tidak. Yang ketiga, pemberi pinjaman atau kreditur, di mana pemberi pinjaman atau kreditur ini melihat likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang keempat, lembaga pemeringkat, di mana lembaga ini dapat membuat keputusan berdasarkan informasi setelah lembaga pemeringkat memberikan peringkat yang jelas berdasarkan atas kondisi keuangan perusahaan tersebut. Yang kelima, pelanggan. Biasanya perusahaan yang kuat secara finansial dapat menyediakan pelanggan dengan penjualan kredit dan dapat memberikan produk dan layanan dengan harga diskon dibanding. Yang keenam, ada kompetitor, di mana kompetitor ini ingin mengetahui status keuangan perusahaan yang bersaing. Mereka ingin mempertahankan keunggulan kompetitif pada pesaing mereka dan karenanya ingin mengetahui kesehatan perusahaan lainnya. Yang ketujuh, ada pemasok, seperti pelanggan ingin berurusan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. Yang kedelapan, ada otoritas pajak dan pemerintah, di mana instansi pemerintahan ini ingin tahu apakah bisnis membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan saat ini. Yang kesembilan, ada serikat pekerja, di mana serikat pekerja ini membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan bisnis untuk membayar kompensasi dan manfaat kepada anggota serikat yang diwakilinya. Dan yang terakhir, ada masyarakat umum. Siapapun di luar perusahaan seperti peneliti, analisis, dan lainnya tertarik pada laporan keuangan perusahaan dengan alasan valid tertentu. Jadi kalian dan saya juga termasuk dalam masyarakat umum yang melakukan penggunaan laporan keuangan eksternal perusahaan. Berikut ada tabel perbedaan keuangan dan akuntansi manajemen. Berdasarkan akuntansi keuangan, bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Sedangkan pada akuntansi manajemen, bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas disebut akuntansi manajemen. Berdasarkan standarnya, akuntansi keuangan itu distandarkan oleh PSAK dan IFRS, sedangkan pada akuntansi manajemen itu berdasarkan dari masing-masing perusahaannya. Adapun tujuan dari akuntansi keuangan adalah berbagai tujuan atau general purpose, sedangkan pada akuntansi manajemen tujuannya pengendalian dan perencanaan. Dan yang terakhir, sumber informasi berdasarkan akuntansi keuangan itu adanya data historis, data proyeksi, dan informasi non-keuangan. Sedangkan pada akuntansi manajemen, sumber informasi yang didapatkan itu berdasarkan data historis, data proyeksi, dan analisis detail. Berdasarkan tabel berikut, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, sebelum itu perkenalkan, nama saya Desi Maisari. Pertanyaan saya, bagaimana cara menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih Desi. Pertanyaan dari Desi, bagaimana sih cara menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, kita kasih contoh ketika kita membuka usaha dagang kecil-kecilan di rumah.
selain itu kita perlu juga menggunakan sistem pencatatan di mana kita boleh mencatat arus kas masuk, arus kas keluarnya, kita juga boleh mencatat laporan laba rugi sederhananya, dan kita juga bisa membuat laporan neracanya juga, tapi yang sederhana saja. Karena kan perusahaan yang kita bilang tadi kan perusahaan kecil-kecilan, dagang seperti di rumah. Jadi tidak hanya pada perusahaan yang besar, perusahaan kecil juga bisa untuk membuat pencatatan laporan keuangannya. Sampai sini mengerti? Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, silakan. Sebelumnya ini nama saya Devia Patricia, ingin bertanya, apakah sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen dapat dipersatukan? Oke. Pertanyaannya, apakah sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen dapat dipersatukan? Sistem keuangan akuntansi dan sistem keuangan akuntansi manajemen tidak dapat disatukan, karena sudah jelas tadi di tabel ini kita bisa lihat sistem yang digunakan pada akuntansi keuangan itu menggunakan standar PSAK dan IFRS, sedangkan pada akuntansi manajemen itu tidak bisa kita tentukan standar yang kita gunakan, karena itu ditentukan dari masing-masing perusahaannya. Cukup mengerti? Ya, baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut. Tujuan pelaporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1, tujuan pelaporan keuangan yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan dipertanggungjawabkan sumber daya yang dipercaya kepadanya. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Adapun perkembangan IFRS dan IASB. Perkembangan IFRS dan IASB, Standar Akuntansi Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard, sebelumnya bernama International Accounting Standards. IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee, organisasi pendahulunya dari IASB. IASC didirikan pada Juni 1973. Pada tahun 2001, IASC berganti menjadi IASB. Semua IAS yang telah diterbitkan diadopsi oleh IASB. Standar baru yang diterbitkan oleh IASB diberi nama IFRS. Dengan demikian, IFRS meliputi semua IAS termasuk juga interpretasi yang dikeluarkan oleh Standing Interpretation Committee atau SIC dan International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. Standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Adapun proses tersebut disebut dengan due process yang memiliki komponen yang pertama dewan standar yang independen, yang kedua proses pengembangan standar yang teliti dan sistematis, yang ketiga bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama, profesi akuntan global di setiap tahapan proses, dan berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas dewan penyusun standar. Perkembangan DSAK dan PSAK. Profesi akuntan di Indonesia terhimpun dalam Ikatan Akuntan Indonesia yang berdiri pada 23 Desember tahun 1957. Kebutuhan standar akuntansi keuangan dirasakan perlu sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1973. Pada tahun 1994, Komite PAI membentuk tim kerja untuk melakukan revisi standar akuntansi dengan dana dari Bank Dunia. Tahun 1994 diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. PSAK 1994 sebagian besar merupakan hasil terjemahan dan adaptasi IAS. Dalam proses adaptasinya, DSAK tidak menyebutkan secara eksplisit dalam setiap standar rujukan IAS yang diadaptasi.
DSAK dalam menyusun standar mengikuti prosedur baku yang disebut due process. Proses tersebut meliputi tahapan yang pertama, identifikasi permasalahan untuk dikembangkan menjadi standar. Yang kedua, konsultasikan permasalahan dengan DSAK. Yang ketiga, melakukan riset terbatas. Yang keempat, membentuk tim kecil dalam DSAK. Yang kelima, melakukan penulisan awal draft. Yang keenam, pembahasan dalam DSAK. Yang ketujuh, peluncuran draft sebagai explore draft dan pengedarannya. Yang kedelapan, public hearing. Yang kesembilan, pembahasan tahapan atas ED dari masuknya public hearing. Yang ke-10, final checking. Yang ke-11, persetujuan atau pengesahan ED PSAK menjadi PSAK. Dan yang terakhir, sosialisasi standar. Adapun proses konvergensi tahun 2008 lebih ketat karena standar yang diterbitkan benar-benar mengacu pada IFRS. Jika ada pengecualian, DSAK harus mengkaji dan memberikan alasan mengapa pengecualian tersebut diperlukan. Proses konvergasi itu mengharuskan DSAK melakukan proses pengembangan dengan 3 kategori. Adapun kategorinya, yang pertama, merevisi standar akuntansi yang telah ada untuk disesuaikan dengan pengaturan sesuai IFRS terbaru. Yang kedua, menambahkan standar baru yang sebelumnya belum diatur dalam PSAK. Yang ketiga, mencabut PSAK yang tidak ada standarnya dalam IFRS. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Apa sih itu KDPPLK? Merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan standar akuntansi. Kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan yang ditujukan untuk: yang pertama, penyusunan standar akuntansi dalam menyusun dan mengembangkan standar akuntansi. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam mengatasi masalah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. KDPPLK bukanlah standar akuntansi. Ini perlu diperhatikan. Dia bukanlah standar akuntansi. Bila mana terjadi pertentangan antara standar akuntansi dengan kerangka konseptual, maka standar akuntansi lebih diunggulkan. Ya, jadi standar akuntansi itu tetap paling utama dalam dasar penyajian dan pelaporan keuangan. KDPPLK secara umum berisikan yang pertama, tujuan dan pengguna laporan keuangan, di mana meliputi investor, calon investor, kreditor, karyawan, pemasok dan kreditor lainnya, serta pemerintah dan masyarakat. Asumsi dasar digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah asumsi going concern dan asumsi dasar akrual. Going concern menganggap bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak ada asumsi bahwa entitas akan dibubarkan. Karakteristik kualitatif. Agar laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pengguna laporan, KDPPLK mensyaratkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan agar dapat memenuhi 4 karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan terbagi ke dalam beberapa kelompok, menggambarkan karakteristik ekonominya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur-unsur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan beban. Konsep pemeliharaan modal.
Adapun konsep pemeliharaan modal dalam rangka konseptual terdiri dari konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep pemeliharaan modal penting artinya dalam mengukur laba yang diperoleh oleh perusahaan. Standar akuntansi di Indonesia. Adapun pernyataan standar akuntansi keuangan atau International Financial Report Standard atau yang nama lain dari SAK diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012 lalu. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. PSAK sama dengan SAK, sama-sama bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan, sedangkan pengguna IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota International Federating of Accounting yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi mereka. Jadi di sini sangat jelas bahwa PSAK itu merupakan standar akuntansi di Indonesia dan IFRS itu standar akuntansi yang berada di internasional, taraf internasional. SAK atau etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Etap merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif. Penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai revolusi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajaknya. Jika hal ini diterapkan dengan tepat, unit bisnis kecil dan menengah dapat membuat laporan keuangan tanpa harus dibantu oleh pihak lain dan dapat dilakukan audit terhadap laporannya tersebut. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian, badan zakat, dan lainnya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi seperti mudarabah, murabahah, salam, izara, dan istihna. Standar akuntansi pemerintah telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan oleh entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Sekian topik kita pada pagi hari ini. Masih ada yang kurang jelas? Boleh kita diskusikan bersama? Ya, silakan. Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Apriyati Bano. Izin bertanya, Bu, mengapa perusahaan wajib menggunakan standar akuntansi keuangan ketika menyusun laporan keuangan? Ya, Aprianti, mengapa perusahaan wajib menggunakan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan? Sebelumnya kita harus paham dulu bahwa standar akuntansi keuangan itu merupakan suatu kerangka proses pembuatan dalam penyajian laporan keuangan. Ya, jadi jika SAK ini itu sangat membantu para pembaca laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan dari berbagai entitas yang berbeda. Jadi SAK ini sangat diperlukan. Ya, mengerti?
Ada lagi? Ya, silakan. Nama saya Sarah Natasha. Di sini saya ingin bertanya, Bu, bagaimana sih peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Peran akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan itu yang pertama memberikan informasi terkait tentang kondisi laporan keuangan, mengidentifikasi peluangnya adanya ancaman, dan mengevaluasi hasil dan pengambilan keputusan dari setiap perusahaan. Jelas? Ya. Sekian materi kita pagi ini. Mohon untuk dipelajari kembali apa yang sudah dipaparkan tadi. Sampai bertemu minggu depan dengan materi kita yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.